guys, kembali lagi di channel 891 Garage. Oke, kali ini kita akan membahas yang menarik. Apa itu? Kita akan membahas helm berspoiler. Jadi rekomendasi helm berspoiler atau berkonde ya. Karena kalau kita lihat di beberapa helm-helm sekarang ini, khususnya untuk tipe balap, semuanya akan berkonde atau berspoiler. Jadi apa fungsinya dan kemudian bagaimana bentuknya, kita lihat sama-sama. Yang pertama kita punya di sini adalah helm Shark. Ya, di sini kita punya Shark Race Air Pro GP. Kebetulan di sini motifnya adalah motif Martinator. Ya, helmnya ganteng banget. Oke, kita taruh di sini, kita lihat. Kalau kita perhatikan di sini, Shark Race Air Pro GP ini mempunyai bentuk spoiler atau kode yang cukup panjang. Dia memang panjang banget. Ya mungkin kalau bisa dibilang peruntukannya memang untuk balap ya. Karena memang untuk balap, makanya spoiler di sini fungsinya menambah aerodinamis ketika si pembalap ini melakukan tuck-in atau nunduk. Jadi alasan aerodinamis itu yang dipakai untuk kenapa helm-helm sekarang tipe balap selalu berspoiler. Ini cukup panjang dan bahannya kalau kita lihat ya seperti plastik ya, mungkin campur fiber. Dan memang disengaja oleh si pabrikan ketika helm ini dipakai kemudian dalam kondisi crash, si spoiler ini akan terlepas supaya tidak mengganggu efek glampsting ketika si pembalap itu crash atau kepalanya terbentur dengan tanah. Jadi ini akan mental, pecah, lepas dengan sendirinya. Kebanyakan setiap helm yang berkonde atau berspoiler disetting seperti itu oleh pabrikan. Nah, kalian kalau punya helm yang non spoiler, kemudian kalian pasang spoiler opsional, usahakan pemasangannya tidak dibuat fix. Fix itu dalam arti kalian baut kanan kiri, itu mungkin akan menyebabkan efek glampsting ketika kalian crash hilang. Nah, kalau sudah efek glampstingnya hilang, kalian crash, mungkin leher kalian bisa terpelintir. Nah, itu efeknya parah banget. Jadi itu harus dipikirkan ketika kalian mengaplikasikan spoiler yang bukan dari pabrikan. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa glampsting. Jadi glampsting itu apa? Perlu kalian ketahui adalah glampsting itu efek ketika kalian jatuh atau crash. Itu adalah perputaran di kepala. Itu namanya glampsting. Jadi muter. Nah, efek glampsting itu akan hilang jika kalian spoilernya tidak lepas di helmnya. Makanya setiap pabrikan dibuat seperti tadi saya bilang, dia dibuat nggak fix, jadi bisa terlepas. Pun ada baut di sini kalau kita lihat di spoilernya si Shark Race Pro GP ini ada baut, tapi cukup kecil sekali. Jadi dia menahannya nggak terlalu kuat. Jadi dia cuma hanya mengunci bagian spoiler ini kecil sedikit. Ya, jadi begitu. Nah, selain di Shark Race Pro ada apa lagi kira-kira helm yang berspoiler? Kita lihat di sini. Setelah ada Shark Race Pro, kita lihat di sini ada ini adalah helm Nolan atau X-Lite bertipe X803 RS. Jadi kalau ada kode RS di sini berarti dia sudah berspoiler panjang seperti ini ya. Tapi kalau belum ada kode RS, hanya 803 aja, bentuk sinyalnya seperti ini, cuman tidak ada spoiler. Jadi hanya ada spoiler kecil. Kalau kalian perhatikan di sini ada spoiler kecil yang berwarna merah. Itu kalau yang nggak RS, tapi kalau udah ada RS berarti spoilernya sudah panjang. Nah, sama seperti yang Shark Race Pro GP tadi. Shark Race Pro GP itu juga punya yang helm tidak tipe yang tidak berspoiler. Dia tidak ada embel-embel GP-nya, jadi hanya Shark Race Air Pro aja. Itu dia tanpa spoiler panjang. Tapi kalau sudah ada GP berarti dia panjang. Fungsinya sama, berperan untuk menambah aerodinamika ketika si pembalap ini tuck-in itu kepalanya menunduk. Nah, kalau kita perhatikan juga sama, si spoiler ini hanya dikancingkan sederhana, nggak dibuat fix.
Tuh, kalau kita lihat di sini ada pengunci di sini. Dia hanya ngeklik aja di sini, ngeklik, kemudian di bawah juga ngeklik. Jadi ketika kalian jatuh atau crash, si spoiler ini akan terlepas. Mental. Tuh, ini cukup panjang, tapi nggak sepanjang si Shark Race Pro tadi. Oke, selanjutnya ada helm lain yang sama persis seperti Nolan atau X-Lite 803 RS ini. Kompetitornya dia, yaitu keluaran baru. Dia dari HJC. Kita lihat bagaimana helmnya. Oke, saya ambil dulu. Nah, ini dia helmnya. Tuh, kalau kita lihat, kalau kalian lihat, bagian spoilernya cukup panjang juga. Dan mirip-mirip seperti punya X-Lite atau Nolan 803 RS. Dia cukup panjang. Dia warnanya clear, sama seperti Nolan atau X-Lite tadi. Nah, kalau untuk HJC RPH1N ini, kalian bisa melepas atau memasang sesuai dengan keinginan kalian. Dalam arti ketika kalian beli helm ini, dia sudah include, tapi masih di on box. Jadi, kalian bisa pasang atau enggak. Jadi, ketika kalian beli, itu terserah kalian mau dipasang atau enggak. Fungsinya sama, menambah aerodinamis untuk helm ini. Memang sih cukup keren kalau dipasang. Nah, kalau untuk helm HJC RPH1N ini, pengikatnya spoiler bagian belakang, optional spoilernya, dia menggunakan 3M. Seperti kalau kalian lihat di warna merah ini adalah 3M. Jadi ketika kalian pasang, 3M-nya kalian lepaskan dulu, baru kita rekatkan. Ada manual booknya ketika kalian beli helm ini. Kita direkatkan. Nah, tujuannya sama, kenapa nggak dibuat fix? Seperti tadi kita bilang bahwa ketika kalian crash, spoiler ini akan mudah untuk terlepas. Jadi nggak dibuat fix. Seperti ini penampilannya spoiler untuk HJC terbaru, RPH1N. Yang kalau untuk RPHA11 di helm balap sebelumnya, dia belum ada spoiler. Tapi kalau untuk HJC yang terbaru ini, RPH1N, dia sudah berkonde atau berspoiler. Bahannya, materialnya seperti mika ya, mika plastik lah. Karena memang sengaja dibuat tidak sekuat bahan sel supaya mudah untuk elastisitas untuk melepas. Mungkin kalau kita lihat bahannya seperti polikarbonat, seperti bahan visor. Ini untuk helm RPH1N HJC. Selanjutnya kita punya helm apa lagi? Kita akan punya helm AGV ya. Nah, ini dia helmnya. Ini helmnya. Ini adalah helm AGV Pista. Nah, sebetulnya di helm AGV ini ada dua yang menggunakan spoiler atau konde, yaitu AGV Pista sama AGV Corsa. Nah, kalau kita perhatikan spoilernya si AGV ini memang tidak terlalu panjang. Dia cukup meruncing. Dipadukan dengan, mungkin kalau yang tipe ini berbeda-beda setiap AGV. Karena AGV itu punya spoiler yang berwarna-warna, ada color. Jadi ada yang clear, ada yang iridium, ada yang warna seperti ini. Karena dia cocokin dengan motif si helm itu sendiri. Nah, kalau di AGV Pista ini, kalau kita lihat penguncinya, dia menggunakan baut. Menggunakan baut di bagian kanan, kemudian di bagian kiri, sama belakang. Tapi kalau kita perhatikan secara teknisnya, bautnya ini tidak diikat mati ya, tidak diikat kuat. Dia seperti ada celah. Nah, celah inilah yang membantu untuk ketika efek crash itu terjadi, dia bisa mudah terlepas. Jadi masih ada proses glampsting pada saat crash. Nah, seperti kalian ketahui bahwa helm berspoiler pertama kali itu adalah dari AGV Pista. Jadi kalau kita runut dari segi sejarahnya, kenapa helm ini berspoiler? Memang si pembalap tuh butuh beberapa aerodinamis ketika tuck in. Nah, diciptakan Pista ini dengan bentuk yang sangat beda
Di helm sebelumnya AGV tidak berspoiler. Ya, tidak berspoiler. Helm AGV sebelumnya tidak berspoiler. Nah, kemudian ketika dikeluarkan helm AGV ini, yang Pista dibentuk dengan helm yang sangat aerodinamis, kemudian berspoiler. Nah, pertama kali di settingnya untuk helm AGV ini di kepalanya Mamang Oci. Jadi si legenda MotoGP Valentino Rossi adalah pembalap yang disetting kepalanya untuk membentuk helm AGV Pista ini. Jadi kejadiannya itu setahun setelah meninggalnya si Marco Simoncelli. Jadi pada saat tahun itu belum ada helm AGV Pista. Kemudian setelah kejadian itu dibuatlah helm AGV Pista ini. Jadi dia dirubah semua bentuknya. Jadi berspoiler seperti ini. Nah, itu adalah helm rekomendasi helm berspoiler atau berkonde yang tadi kita sudah lihat beberapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau menurut kalian suka yang mana dari beberapa helm ini? Isi di kolom komentar ya. Nah, kalian tahu nggak sih sebetulnya dari beberapa helm spoiler yang sudah kita bahas tadi, sudah dari zaman dulu kala, beberapa tahun ke belakang, itu sebetulnya ada helm yang sudah menggunakan spoiler, tapi hanya digunakan untuk pembalap. Jadi hanya untuk kebutuhan race. Jadi saat itu dipakainya oleh helm si Arai. Nah, Arainya tipe apa? Arai tipe RR5, seperti ini. Nah, ini adalah helm Arai tipe RR5. Ya, helm RR tipe 5 ini dia sedikit berbeda memang dengan RX7, cuman nggak banyak. Secara bentuk ya, di sini ada diffuser, ada wings, sama seperti RX7X. Nah, di zaman pembalap masih menggunakan RR5 ini, si pembalap itu diberikan opsional oleh si Arai. Si pembalap boleh menggunakan konde atau spoiler tambahan. Ada yang juga yang nggak mau pakai. Contohnya seperti cut slow. Nanti kita tampilkan di gambarnya. Cut slow itu dia menggunakan spoiler tambahan, tapi masih panjang. Dia menutupi hampir dari setengah diffuser. Dari atas gini, seret dia ke bawah, ke belakang sorry. Nah, baru turun ke bawah. Tapi memang tidak sepanjang helm-helm berkonde yang sekarang. Jadi dia menambah aerodinamis, menutupin di bagian diffuser belakang. Nah, seiring waktu berlalu, zaman mulai berkembang, terciptalah si helm Pista ini dengan spoiler yang begitu aerodinamis ketika dilihat. Nah, karena si Arai ini memang dia cenderung ciri khas dengan helm yang bulat, maka dengan itu dia menambahkan si spoiler ini secara opsional untuk pembalap atau user, dalam arti ini pemakai harian. Nah, kalau kita lihat dia terpasangnya di RX7X. Nanti kita lihat ada fotonya ya, kalau kalian perhatiin. Dia spoilernya terpasang di bagian belakang begini. Dia tidak perlu lagi menutupi di bagian setengah diffuser bagian atas. Dia hanya bagian belakang. Nah, tujuannya apa? Dia mengikuti tren pasar atau tren teknologi di saat ini. Helmnya berspoiler untuk menambah aerodinamis. Tapi itu juga tergantung si pembalapnya. Terkadang ada yang pakai, ada yang enggak. Jadi menurut kalian untuk helm berkonde ini mana yang lebih bagus, mana yang lebih kalian suka, mana yang cantik untuk dilihat, mana yang keren untuk dilihat? Pilihannya ada di kalian. Nah, untuk beberapa helm ini yang kita ready ada di sini. Ada Nolan X-Lite, X803RS, kemudian ada RPH1N, kemudian ada Pista, kemudian ada Shark Race Pro GP. Jadi beberapa punya kode-kode tersendiri ya. So, itulah adalah beberapa helm rekomendasi dari kita. So, buat kalian yang ingin melihat bagaimana bentuk aslinya dari helm-helm berspoiler atau berkonde ini, kalian bisa datang di 891 Garage. So, sampai ketemu di video berikutnya 891 Garage. Bye!